Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang silahkan dengarkan penjelasan pada video berikut. Tentang ide pokok. Apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya tentang ide pokok? Nah, untuk mengingat kembali materi tersebut, mari kita simak video berikut ini. Ide pokok adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Dalam teks bacaan tersebut, terdapat ide pokok atau kalimat utama, atau pokok, sedang, dan kalimat pengembang. Apakah kalian tahu apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Biasanya, dalam kalimat utama dan kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama yaitu menulis kalimat pendukung atau kalimat penguat atau penjelasan. Yang ketiga, ada yang mendukung pokok. Sekarang, coba kalian baca teks berikut ini. Setelah kalian membaca teks tersebut, mari tentukan ide pokok dalam teks tersebut. Apakah kalian sudah menemukan ide pokoknya? Ya, ide pokok tersebut berupa pada awal paragraf, yaitu kata-kata buah ketombe memiliki berbagai manfaat. Sekarang, apakah kalian tahu bagaimana cara membuat kalimat pengembang? Mari kita simak video berikut ini. Sekarang mari kita coba membuat kalimat pengembang dari sebuah ide pokok, yaitu siput dianggap hewan yang lamban dan menjijikan. Selamat mencoba. Nah, ini dia kalimat pengembangnya dari ide pokok, siput dianggap hewan yang lamban dan menjijikan. Coba kalian baca kalimat pengembang berikut ini. Selamat membaca. Yeay, pembelajaran kita telah selesai. Sudah disini saja. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Halo kawan Bismart, kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Bagian-bagian bunga yaitu putik. Putik dibagi menjadi 3, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari dibagi menjadi 2, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Selanjutnya selain putik dan benang sari, ada juga mahkota bunga. Selain mahkota bunga, ada kelopak bunga, ada juga bakal biji, dan juga tangkai bunga. Selanjutnya fungsi dari bagian-bagian bunga. Putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Sementara benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Mahkota bunga berfungsi sebagai penarik serangga agar hinggap pada bunga. Sementara kelopak bunga untuk melindungi mahkota bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga. Sedangkan bakal biji itu nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Mari kita mengingat kembali bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah kepala putik. Yang kedua adalah tangkai putik. Yang ketiga dasar putik. Yang keempat adalah kepala sari. Yang kelima adalah tangkai sari. Yang keenam adalah kelopak bunga. Ketujuh adalah mahkota bunga.
ke-8 bakal biji, selanjutnya adalah tangkai bunga. Demikianlah penjelasan dari Be Smart. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru.
Assalamualaikum. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar SPDP, yaitu materinya mengenai patung Nusantara. Nah, pengertian dari patung Nusantara adalah seni ragam patung yang berkembang di seluruh wilayah Nusantara atau di seluruh Indonesia. Nah, kemudian dari bahan pembuatnya, maka patung dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada patung yang terbuat dari logam seperti besi, kuningan, atau tembaga. Kemudian selain logam, patung juga dapat dibuat menggunakan bahan dari batu, kayu, tanah liat, gips, plastisin, serta bahan-bahan yang lain. Nah, untuk patung yang terbuat dari tanah liat, maka ada beberapa teknik pembuatannya. Teknik untuk membuat patung dari tanah liat adalah menggunakan teknik tekan, teknik cetak, dan teknik ukir. Tanah liat yang digunakan adalah tanah liat yang bersifat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang lembek karena nanti hasilnya akan kurang bagus. Nah, selain menggunakan tanah liat, kita juga bisa membuat patung menggunakan bahan plastisin. Nah, kalian bisa membuat bahan plastisin di rumah dengan cara dan dengan bahan-bahan sebagai berikut ini. Demikian materi yang singkat ini, semoga bermanfaat. Kalian juga bisa mencari sumber informasi lain dari internet maupun dari buku, dan juga boleh bertanya kepada orang lain. Untuk tugas yang lain silahkan kalian cermati petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.